Kabar tentang rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo terus menguat. Ada indikasi Megawati dan Prabowo akan melakukan pertemuan saat Megawati ulang tahun, yaitu tanggal 23 Januari 2025. Meskipun kabar ini telah ditepis oleh Gerindra karena Prabowo akan ke India di tanggal tersebut. Pertemuan antara Prabowo dan Megawati menjadi ajang spekulasi banyak pihak. Ada yang menilai jika pertemuan itu berhasil dilakukan, besar kemungkinan peran Jokowi akan semakin menipis. Bisa jadi kedekatan Jokowi dan Prabowo akan mulai renggang. Harapan seperti itu lebih tepat disebut sebagai impian kelompok anti Jokowi. Mereka berharap hubungan Jokowi dan Prabowo memburuk. Padahal harapan seperti itu sangat sulit terjadi mengingat peran Jokowi terhadap Prabowo sangat besar. Tapi sebelum membicarakan lebih jauh kedekatan Jokowi dan Prabowo, ada baiknya kita memahami makna dari rencana pertemuan Prabowo dan Megawati. Yang perlu kita pahami adalah bahwa pertemuan antara dua tokoh besar politik tidak selalu bermakna politik. Puan Maharani dengan tegas mengatakan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo tidak harus melulu soal politik. Bisa jadi itu hanya kunjungan persahabatan. Meskipun memang terbuka kemungkinan akan ada pembicaraan politik di dalamnya, tapi belum tentu seperti yang diharapkan oleh banyak orang. Perlu diingat bahwa Megawati dan Prabowo sudah memiliki sejarah panjang, baik itu dalam konteks politik maupun pribadi. Megawati adalah anak dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Sedangkan Prabowo adalah mantan menantu Soeharto yang sempat terlibat dalam dunia militer dan politik. Tidak jarang mereka melakukan pertemuan yang lebih bersifat silaturahmi ketimbang perundingan politik formal. Dalam konteks ini, pertemuan mereka bisa jadi lebih banyak berbicara tentang sejarah bersama tanpa harus melibatkan agenda politik yang rumit. Kalaupun ada pembicaraan politik, itu bukanlah kesepakatan politik. Boleh jadi ada proses tawar-menawar karena politik pada dasarnya adalah berkompromi dalam banyak hal. Beberapa pihak mungkin merasa khawatir bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo dapat memunculkan adanya ketegangan dalam hubungan antara Jokowi dan Prabowo. Namun kita perlu mengingat bahwa Prabowo sendiri telah berkali-kali menegaskan kedekatannya dengan Jokowi. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menyatakan bahwa dirinya dan Jokowi memiliki hubungan yang sangat baik. Bahkan, Prabowo menggambarkan hubungan mereka seperti sahabat yang saling mendukung dalam memajukan Indonesia. Sebaliknya, Jokowi pun tak jarang menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo berjalan dengan sangat baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Bahkan dalam beberapa survei, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo sangat tinggi. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada alasan untuk menganggap pertemuan antara Megawati dan Prabowo sebagai sebuah sinyal retaknya hubungan antara Jokowi dan Prabowo. Asumsi semacam itu jauh panggang dari api. Karena Prabowo juga sadar Jokowi Ma'ruf telah meletakkan dasar untuk pemerintahan yang dijalankannya hari ini. Pondasi yang kuat itulah yang membuat pemerintahan Prabowo Gibran kokoh dan harmonis. Misalnya terkait keberhasilan Prabowo Gibran dalam 100 hari pertama pemerintahan. Keberhasilan tersebut bukan hanya mencerminkan kemampuan mereka dalam memimpin, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Jokowi dan Ma'ruf telah meletakkan pondasi yang sangat kuat. Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran, kita bisa melihat implementasi kebijakan yang sukses yang menguntungkan rakyat dan memajukan negara.
Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintahan Jokowi Ma'ruf telah berhasil menyiapkan Indonesia untuk terus berkembang, bahkan di bawah kepemimpinan Prabowo. Dalam hal ini, framing jahat yang mungkin mencoba menggambarkan seolah-olah ada perbedaan besar antara pemerintahan Jokowi dan pemerintahan Prabowo hanyalah sebuah ilusi politik. Fakta-fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa pemerintahan yang diteruskan oleh Prabowo Gibran berjalan sangat baik. Rakyat merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, segala upaya untuk menciptakan narasi yang merugikan Jokowi maupun Prabowo hanya akan runtuh oleh fakta nyata yang dirasakan oleh rakyat. Hal lain yang perlu dicatat adalah tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo yang sangat tinggi. Hasil-hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dengan berbagai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintahan Prabowo, terutama dalam bidang ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan sosial. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara Prabowo dan Jokowi berjalan sangat baik karena pemerintahan mereka bekerja secara efektif untuk kemajuan bangsa. Program kerja keduanya saling melengkapi dan melanjutkan. Dalam perspektif positif, sebenarnya ada satu kemungkinan juga terkait rencana pertemuan Prabowo dan Megawati. Bisa jadi pertemuan Prabowo dan Megawati itu terjadi karena PDIP sudah mulai menyadari kenyataan bahwa Prabowo Gibran adalah satu paket yang tak bisa dipisahkan. Persoalan antara Megawati dan Jokowi tidak ada hubungannya dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Akhirnya PDIP dengan legowo menerima hasil Pilpres 2024 dengan tangan terbuka. Narasi yang terus diembuskan tentang renggangnya hubungan Jokowi dan Prabowo adalah upaya kelompok pembenci Jokowi untuk memisahkan keduanya. Bahkan antara Jokowi dan PDIP tidak bisa disebut 100% bermusuhan. Karena faktanya ada kelompok seperti Puan Maharani yang tidak memiliki masalah dengan Jokowi. Itu artinya hanya kelompok tertentu di internal PDIP yang menghendaki adanya benturan antara Megawati dan Jokowi. Di balik framing yang berkembang liar di media sosial, masyarakat harus jeli memilah. Tidak semua framing itu benar. Bahkan tidak semua framing itu 100% disetujui oleh kelompok mereka sendiri. Tapi di luar framing yang berkeliaran itu, ada satu fakta yang tak terbantahkan dari dulu sampai sekarang, yaitu hubungan Jokowi dan Prabowo baik-baik saja. Harapan dan impian para pembenci Jokowi memang melambung tinggi, tapi kenyataan memaksa mereka untuk bangun dan cuci muka sekali lagi.